Saudara Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN bisa dimulai bulan ini atau bulan depan tergantung kesiapan infrastruktur. Presiden Jokowi juga sebelumnya meminta infrastruktur IKN disempurnakan sebelum pindah ke IKN. Menurut Azwar Anas, pemindahan ASN menyesuaikan kesiapan hunian, perkantoran, dan sistem digital. Sebanyak 1.700-an ASN direncanakan pindah ke IKN dengan skema ASN berkeluarga disediakan 1 unit apartemen. ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan ASN lain. Beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain. Yang pindah, jika mereka membawa keluarga, dia dapat 1 apartemen. Tapi kalau single, mereka sharing dengan yang lain. Kira-kira. Dewan Pengawas atau Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terbukti melakukan pelanggaran etik. Sidang etik Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji 20% selama 6 bulan. Dewas KPK menyebut Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dalam membantu mutasi salah satu ASN di Kementerian Pertanian. Gufron dinilai telah melanggar peraturan yang melarang insan KPK menyalahgunakan kewenangan. Selain pemotongan gaji, Dewas menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis agar Nurul Gufron tidak mengulangi perbuatan dan selalu menjaga dan menaati etik. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama 6 bulan. Demikian. Sanksi etik yang dijatuhkan Dewas KPK terhadap Nurul Gufron menambah panjang daftar pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran. Apa dampak dari sanksi ini dan bagaimana memastikan pimpinan KPK mendatang benar-benar menaati kode etik? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat malam Mas Habib, selamat malam juga Mas Zainur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, jadi bagaimana melihat sanksi ini? Teguran dan potong gaji 20%. Ya, ini memang dari dulu ya, Dewas itu tidak sebesar nama-nama besar yang mengisi di dalamnya gitu ya. Dari awal misalnya dulu ketika kasusnya Lili Pintauli Siregar, sanksi yang dijatuhkan juga sangat lembek kami sebut. Kenapa lembek? Karena waktu itu hanya dipotong gaji gitu. Seharusnya sudah sanksi permintaan untuk mengundurkan diri begitu. Juga kemarin di beberapa kasus sebelumnya seperti misalnya di kasus Johanis Tanak malah dianggap tidak terbukti. Nah sekarang juga sepertinya ini saya mengkategorikan ini sebagai juga sanksi yang cukup lembek. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa nama besar itu tidak pernah menjadi jaminan begitu ketika berhadapan dengan internal KPK itu sendiri. Oke, saya ke Bang Habib. Bang Habib, jadi bagaimana Abang melihat sanksi ini? Apakah kemudian sudah tepat atau justru terlalu ringan? Kami tidak bisa melakukan judgement apakah terlalu tepat atau tidak. Kami dalam posisi menghormati ya putusan Dewan Pengawas dalam perkara ini ya, karena memang sudah sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Jadi kalau dibilang tadi tidak setajam atau tidak sebesar namanya, kalau menurut Bang Zainur, Mas Habib bagaimana respon itu?
Ya, silakan saja masyarakat berpendapat ya. Tetapi kalau kami di DPR kan dalam posisi kami melihat pelaksanaan kewenangan ya. Baik. Namanya sanksi kan bervariasi. Silakan saja digunakan kewenangan Dewan Pengawas tersebut. Tapi gini, kalau bagaimana DPR kemudian melihat banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK? Apakah kemudian butuh koreksi atau butuh pengawasan lagi atau butuh kemudian nanti proses seleksi pimpinan KPK ke depannya agar lebih ketat lagi atau seperti apa? Justru penjatuhan penegakan kode etik ini dan penjatuhan sanksi kan merupakan bukti bahwa sistem yang dibuat, regulasi yang dibuat itu berjalan, ya. Okay. Apabila ada yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi, ya. Walaupun kemarin sempat ada ke PT UN, itu kan hak si teradu ya untuk menempuh upaya hukum. Setelah ada putusan PT UN yang terbaru, ya, maka proses persidangan pemeriksaan berlanjut dan ada sanksinya. Saya pikir ini membuktikan bahwa sistem yang dibuat, ya, regulasi yang dibuat itu justru berjalan gitu loh. Karena pelanggaran yang dianggap mungkin ada sebagian orang menganggap sepele dan lain sebagainya, ternyata dikasih hukuman yang menurut kami ya memang tersedia dalam aturan tersebut gitu loh. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, jadi memang seperti apa yang dikatakan Mas Habib, ketika ada sanksi artinya hukumannya berjalan, pengawasannya berjalan, tapi ketika ada sanksi artinya juga satu sisi ada pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pimpinan KPK begitu ya. Gimana Mas Zainur melihat itu? Ya, ini kan sudah berulang kali ya. Kalau berulang kali artinya ada problem gitu. Dan problem ini juga tidak dipandang serius oleh Dewas. Nah, kalau kita lihat dari satu pimpinan KPK ke pimpinan yang lain, ketika setelah dijatuhi sanksi juga masih terjadi pelanggaran oleh orang yang sama atau orang yang berbeda begitu ya. Lili Pintauli Siregar 2 kali ya. Untuk MG ini memang baru pertama. Artinya ini tidak ada itu efek jera dari sanksi yang dijatuhkan oleh Dewas gitu ya. Bahwa kemudian misalnya ada yang menganggap wah ini sanksinya sudah sesuai. Ya, kalau kami katakan sangat tidak sesuai lah. Menurut kami ini sangat ringan. Kenapa? Karena di KPK sejak dulu ya nilai integritas itu harga mati. KPK itu tagline-nya berani jujur hebat gitu ya. KPK itu mempromosikan nilai-nilai kejujuran setiap hari kepada masyarakat, kepada para penyelenggara negara. Sehingga di KPK itu nilai integritas itu harusnya benar-benar dijunjung tinggi. Nah, perbuatan dari NG Wakil Ketua KPK ini kan menciderai itu sehingga terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi etik oleh Dewas gitu ya. Nah, memang kalau menurut kami sanksinya sangat ringan. Kenapa? Karena hanya sanksi sedang potong gaji 20%. Akan sangat tidak keras untuk penyelenggara negara, untuk pejabat publik potong gaji 20% itu gitu ya. Dan ini bisa tidak menimbulkan efek jera di kemudian hari akan dilakukan lagi oleh insan KPK lainnya gitu. Nah, kalau menurut kami ini sudah merupakan satu bentuk perbuatan yang tidak saja merugikan komisi, tidak hanya merugikan KPK begitu ya, tapi ini merugikan negara dalam arti luas gitu ya. Bukan negara kehilangan uang, Pak, tetapi negara itu menjadi rusak sistemnya ketika ada seorang pimpinan KPK dalam tanda kutip menggunakan pengaruhnya untuk penempatan pegawai di Kementan begitu ya. Artinya ini ya pemerintah secara keseluruhan itu bisa terpengaruh dengan betapa rendahnya nilai integritas yang dicontohkan oleh pimpinan KPK. Nah, lantas pertanyaannya kalau pimpinan KPK sendiri sudah dalam tanda kutip titik orang, akan kepada siapa kita mengharapkan keteladanan itu, gitu Mbak? Ya, apakah kemudian ini juga secara tidak langsung merusak legitimasi KPK? Betul, sangat. KPK akan kehilangan landasan moral ketika mempromosikan, mengkampanyekan khotbah dakwah tentang nilai-nilai integritas gitu ya. Kenapa? Karena di KPK sendiri secara internal bahkan sudah merusak ke eksternal ya, ke Kementan ini merusak gitu ya. Itu ternyata tidak menegakkan nilai integritas. Ini kan di sini ada potensi perdagangan pengaruh, bahkan di sini juga ada potensi penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Ada potensi bahkan sampai mungkin dalam bentuk tekanan begitu ya. Takutlah sama pimpinan KPK. Siapa sih
penyelenggara negara yang tidak takut sama pimpinan KPK gitu kan, apalagi penyelenggara negara tersebut kita tahu sendiri di Kementerian kemudian terungkap banyak kasus gitu ya. Oleh karena itu menurut saya ini sudah merugikan levelnya, level pemberantasan korupsinya sendiri yang dirugikan, tidak saja level komisi atau KPK-nya yang mungkin namanya tercoret gitu. Sehingga menurut saya sanksi yang tepat itu bukan sanksi sedang berupa pemotongan gaji 20%. Sanksi yang tepat adalah rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Baik, ke Bang Habib. Jadi bagaimana kemudian DPR mengawasi pimpinan KPK agar tidak memanfaatkan pengaruh atau wewenangnya kembali? Ya, soal Dewas ini ya pada awalnya kan ditentang oleh banyak pihak karena dianggap akan mengganggu independensi pimpinan KPK ya, keberadaan Dewas. Lalu ketika kemarin Dewas menjalankan tugas hampir 5 tahun ya, 4 tahun sekian, mulai ada yang kena sanksi dan lain sebagainya, timbullah semacam pertentangan antara Dewas dengan pimpinan KPK ya, saling berupaya menegasikan satu sama lain. Dewas mengatakan dalam raker sama kami ya bahwa kewenangannya tidak diatur secara jelas sehingga sulit untuk bersikap tegas. Okay. Kemudian pimpinan juga mengeluhkan soal keberadaan Dewas ini. Nah, ini kan namanya proses ya, kita berhukum ya, mulai dari menyusun regulasi dan lain sebagainya kan dinamis. Tentu kami akan menyerap terus aspirasi dari masyarakat ya. Dinamika seperti ini. Dulu ditentang karena kita takut dianggap menghambat, sekarang dikritik karena dianggap kurang tegas. Ya, nanti seperti apa rumusannya kita akan serap terus dari masyarakat. Saya bacakan dulu pernyataan dari Nurul Gufron yang menghormati putusan Dewas KPK yang menyatakan ia hanya menyampaikan keluhan namun ternyata ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian. Kita dengarkan. Pertimbangan atas pembelaan saya yang ditolak tersebut dan saya tidak bisa ngapa-ngapain, artinya prosesnya sudah sesuai dengan prosedur. Saya juga telah memberikan pertimbangan bahwa saya menganggap perkaranya secara substansial bahwa saya tidak pernah minta bantuan, cuma itu ditafsiri oleh saudara Kasdi sendiri. Saya menyampaikan keluhan sebagaimana dipertimbangkan tadi, saya juga menyampaikan keluhan. Dan tapi oleh Kasdi kemudian ditanggapi sebagai permohonan bantuan dan kemudian dia menindaklanjuti. Jadi kalau menurut Gufron itu secara tidak langsung ia tidak meminta, tapi ia hanya menyampaikan kemudian ditindaklanjuti. Mas Zainur. Ya, tentu ruang pembelaan diri sudah diberikan dan digunakan oleh MG ya di hadapan Dewas. Orang itu ketika menyampaikan sesuatu bisa dalam bentuk lugas maupun bisa dalam bentuk kiasan. Ya, tapi yang paling penting adalah esensi pesannya tersampaikan. Nah, itulah yang kemudian direspon oleh pejabat di Kementan ketika mengakomodasi permintaan dari MG tersebut terkait dengan kepegawaian ya atas nama ADM itu gitu ya. Nah, tapi saya sedikit ingin mengomentari Bang Habib gitu. Dari sebelum KPK itu diubah dalam Undang-Undang 19 2019, dulu sebelum ada Dewas, pelanggaran etik oleh insan KPK itu tidak sebanyak ini, Bang. Tapi dulu bukannya tidak ada penegakan etik, ada dulu ada komite etik yang bersifat ad hoc. Kalau ada pelanggaran kemudian dibuatkan komitenya. Nah, problem dari Dewas itu bukan sekadar praktiknya sekarang dipertanyakan oleh publik karena selalu lembek begitu ya, tetapi Undang-Undang 19 2019 itu memberi kewenangan 100% kepada Presiden untuk pertama kali itu mengangkat Dewas tanpa pertimbangan Bang Habib dan kawan-kawan. Tidak ada peran Bang Habib di dalam mengangkat Dewas untuk yang pertama kali. Nah, untuk yang kedua itu hanya dalam bentuk pertimbangan. Okay. Artinya memang sebenarnya Dewas itu adalah orangnya Presiden. Secara konsep itu keliru. Itu yang ditentang oleh publik. Yang kedua adalah Dewas sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan pro justisia di penyadapan, di izin sita, izin geledah gitu ya. Padahal Dewas itu bukan penegak hukum sehingga tidak cocok. Untung saja itu sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pemberitahuan bukan lagi bersifat izin. Jadi memang publik pun ketika mengajukan keberatan juga punya argumentasi Bang Habib. Nah, saya kembali lagi kepada
apa yang menjadi keluhan dari NG ketika menerima sanksi ini? Saya membacanya justru dari pernyataan NG tadi, nggak ada sedikit pun rasa mengakui dan menyesal, apalagi kemudian meminta maaf kepada publik. Tidak ada itu kelihatan sedikit pun raut wajah, efek jera begitu ya. Ini sekali lagi menggambarkan bahwa proses penegakan etik di KPK itu sangat lambat begitu. Oke, respon Anda, Bang Habib? Ya, nggak ada masalah. Kami terus menyerap aspirasi di masyarakat, termasuk juga dari pimpinan KPK dan dari Dewas ketika rakar dengan kami. Saya teringat ketika rakar juga disampaikan bahwa ya ada kesan ini Dewas ini justru seperti pimpinan, karena banyak sekali katanya ya yang orientasinya langsung ke Dewas. Nah, hal-hal seperti itu kan bagian dari aspirasi-aspirasi ya, persoalan-persoalan yang kami cermati ya ke depan ya, seperti apa pengaturannya. Kami buka kesempatan ke masyarakat ya, termasuk teman-teman dari Pukat, dari ICW dan lain sebagainya. Silahkan saya sampaikan kepada kami ya, penyempurnaan pengaturan undang-undangnya seperti apa. Nanti kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih Bang Habib. Terima kasih juga Mas Zainur sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Saudara, sejenak di Sapa Indonesia Malam, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf sekaligus pamit saat menyapa warga di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Hal ini diungkap Jokowi lantaran bulan depan ia purna tugas sebagai presiden.